Yang terhormat Bapak Sa'dan Hussein SE MAK CTA ACPA selaku dosen pengampu mata kuliah akuntansi keperlakuan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 yang terdiri dari beberapa anggota, yakni saya sendiri selaku moderator dan pemateri ketiga, Nur Ainun selaku pemateri pertama, dan terakhir Muhammad As'ad Nur Said selaku pemateri kedua, dan Sophia Ridhatulaishi selaku pemateri keempat. Adapun judul yang akan kami bahas yaitu aspek keperlakuan pada persyaratan pelaporan, di mana persyaratan pelaporan adalah suatu informasi yang mengharuskan pelaporan untuk menyusun dan menyajikan laporan berupa informasi kinerja yang dalam suatu perusahaan ataupun organisasi. Dan untuk lebih jelasnya akan dipaparkan pada slide setelah ini. Pada pembahasan pertama membahas mengenai syarat-syarat pelaporan. Jadi ada beberapa syarat-syarat pelaporan. Yang pertama ada understandable, yang kedua ada relevance, yang ketiga ada reliability, yang keempat ada comparability. Nah, pada poin pertama yakni understandable artinya mudah dipahami. Nah, maksudnya di sini mudah dipahami yakni informasi yang disajikan itu harus mudah dipahami oleh pihak yang akan memakai laporan tersebut. Nah, pada poin kedua yakni relevansi. Maksudnya di sini relevansi adalah informasi yang akan disajikan itu harus sesuai fakta, harus sesuai dengan keadaan yang sebenarnya terjadi pada perusahaan. Yang ketiga adalah reliability, artinya di sini keandalan. Maksudnya di sini adalah informasi yang akan disajikan itu harus bebas dari pengertian menyesatkan atau ambigu. Nah, pada poin keempat adalah comparability atau diperbandingkan, di mana karena maksudnya di sini adalah informasi yang akan disajikan itu harus dapat diperbandingkan oleh pihak yang akan memakai laporan tersebut. Tujuannya apa? Untuk melihat tren posisi atau kinerja suatu perusahaan agar dapat diperbandingkan antar sesama perusahaan. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan mengenai syarat-syarat pelaporan. Persyaratan pelaporan memengaruhi perilaku. Ada 5 persyaratan, yaitu yang pertama antisipasi, yang kedua prediksi, yang ketiga insentif, yang keempat timing atau waktu, yang kelima respons strategi. Nah, yang pertama yaitu antisipasi. Antisipasi di sini bertujuan untuk meningkatkan transparansi dan keterbukaan di dalam pelaporan dengan mempertimbangkan bagaimana informasi tersebut akan digunakan oleh si penerima informasi agar dapat menghasilkan sebuah laporan yang lebih baik. Yang kedua yaitu prediksi. Di sini prediksi mengacu pada upaya di mana kita memprediksi sebuah tindakan atau perilaku seseorang berdasarkan pelaporan yang telah diberlakukan. Yang ketiga yaitu insentif. Insentif menjadi kekuatan atau sifat dari kekuasaan terhadap pengirim. Ini sebuah penentu yang sangat penting mengenai seberapa besar kemungkinan bahwa si informasi ini akan mengubah perilakunya. Yang keempat yaitu timing atau waktu. Waktu merupakan hal yang sangat penting. Mengapa? Karena waktu merupakan penentu apakah persyaratan pelaporan ini mengalami perubahan atau tidak. Nah, yang kelima atau yang terakhir yaitu respons strategi. Di sini mengacu pada pelapor, di mana kemungkinan pelapor ini bahwa pelapor ini mengubah perilakunya dalam menanggapi sebuah persyaratan pelaporan, seperti halnya seberapa jelas apa yang diinginkan oleh si penerima, kemudian seberapa jelas untuk apa informasi tersebut dilaporkan. Dampak dari persyaratan pelaporan yang pertama, akuntansi keuangan menurut badan-badan yang berwenang dalam akuntansi keuangan di Amerika Serikat, termasuk Securities Exchange Commission, telah mengakui dampak potensial yang dimiliki oleh persyaratan pelaporan terhadap perilaku korporat.
Jadi, dalam persyaratan pelaporan ini, akuntansi keuangan sangat berpengaruh atau sangat berdampak. Yang kedua, akuntansi perpajakan. Akuntansi perpajakan ini menggunakan sistem persyaratan pelaporan agar dalam pembiayaan beberapa persyaratan pelaporan telah dikenakan, tidak hanya kepada pembayar pajak tetapi juga pada pihak lain, seperti karyawan dengan maksud membuat hukum pajak lebih dipatuhi. Jadi, persyaratan pelaporan untuk akuntansi perpajakan sangat berpengaruh dalam segi pelaporan, dalam pembuatan, atau dalam segi pembayaran perpajakan. Yang ketiga, akuntansi sosial. Akuntansi sosial merupakan bidang perhatian yang relatif baru dan seringkali mengalami konflik dengan kriteria kinerja yang sudah lebih mapan. Dan yang terakhir, akuntansi manajemen. Terdapat sedikit data akuntansi manajemen yang tersedia bagi publik. Ketika data tersebut jarang dilaporkan di organisasi, dampak kepada akuntansi manajemen dalam pengambilan keputusan. Jadi, persyaratan pelaporan menyediakan informasi bagi manajemen dalam mengambil keputusan. Penilaian dampak terhadap pengiriman informasi. Nah, yang pertama yaitu pengambilan keputusan secara deduktif. Pengambilan keputusan secara deduktif di sini adalah pengambilan keputusan yang melibatkan pikiran, namun dilakukan secara hati-hati, kemudian dilakukan penilaian dampak yang dihasilkan atas pengiriman informasi tersebut. Nah, yang kedua yaitu survei langsung. Survei langsung di sini adalah kita bisa mengajukan pertanyaan-pertanyaan secara langsung kepada pihak terkait, ataupun kita bisa datang langsung dan melakukan observasi. Nah, yang ketiga yaitu mengamati perilaku. Mengamati perilaku di sini adalah kita bisa datang langsung dan melihat bagaimana situasi dan kondisi yang dihasilkan oleh dampak pengiriman informasi dengan melakukan analisis post hoc atas data sekunder. Yang keempat atau yang terakhir yaitu analisis post hoc atas data sekunder. Yang dimaksud di sini adalah kita bisa menganalisis dengan melibatkan perilaku pihak terkait tersebut selain data sekunder. Nah, pada poin terakhir membahas mengenai studi kasus di mana kelompok kami mengangkat studi kasus mengenai manipulasi laporan keuangan PT Kimia Farma Tbk. Di mana pada audit 31 Desember 2001, manajemen PT Kimia Farma itu melaporkan laba bersih sebesar 132 miliar yang diaudit oleh Hans Kwanakota dan Mustafa. Akan tetapi, Kementerian BUMN dan Bapepam menilai itu semua bahwa mengandung unsur rekayasa. Nah, pada etika profesi, kecurangan yang terjadi pada PT Kimia Farma ini tidak luput dari bantuan seorang akuntan yang mengerti, yang memahami, dan yang mengelola laporan keuangan. Dari sisi etika profesi, seorang akuntan ini melanggar etika profesi yang harusnya bekerja secara profesional karena untuk kepentingan pribadi dan untuk kepentingan pihak lain sehingga dia bekerja secara profesional. Nah, akuntan tersebut juga tidak memiliki rasa tanggung jawab sebagai seorang akuntan yang harusnya bekerja secara jujur, Namun dia melakukan kecurangan dengan melakukan kecurangan manipulasi laporan keuangan agar tidak terdeteksi. Mungkin itu yang bisa kami paparkan mengenai studi kasus yang kami angkat. Sekian dan Adapun kesimpulan dalam video kali ini yaitu bentuk laporan yang menjadi bagian dari rangkaian komunikasi perlu ditinjau manakala membawa dampak negatif bagi proses komunikasi melalui pelaporan yang dilakukan dengan memperhatikan syarat-syarat pelaporan yang telah ditetapkan. Dalam persyaratan pelaporan terdapat beberapa aspek keperlakuan yang perlu diperhatikan seperti etika pelaporan, keandalan dan kredibilitas, transparansi, konsistensi, dan penghindaran konflik. Dalam rangka mencapai tujuan pelaporan yang efektif, penting untuk memperhatikan dan menerapkan aspek-aspek keperlakuan ini secara konsisten. Dengan demikian, laporan dapat menjadi alat yang berharga dalam pengambilan keputusan dan membangun kepercayaan dengan para pemangku kepentingan. Terima kasih.